Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-13 sampai 35 dalam tema berjalan bersama dalam terang firman. Saya terus berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau sumber kehidupan, sumber berkat bagi kami. Kami terus menikmati dan merasakan betapa banyaknya berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami senantiasa mengucap syukur dalam segala situasi yang kami alami. Saat ini Bapa, hamba-Mu akan memberitakan firman. Ada banyak saudara-saudara yang akan mendengarkan firman-Mu melalui media sosial YouTube ini. Kiranya berkat Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Firman bukan sekedar didengar, tapi firman akan mengakar di hati dan pikiran, sehingga firman Tuhan akan terus menjadi pelita, jadi terang, jadi suluh dalam perjalanan yang akan terus menginspirasi kami sebagai orang beriman untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan, melakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Karena itu bisilah bejana hati kami yang kosong dengan kebenaran firman-Mu. Kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai 35 dalam tema Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar
yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup manusia di dunia ini selalu diibaratkan atau digambarkan sebagai satu siara, satu perjalanan atau satu pengembaraan. Di mana dalam perjalanan pengembaraan dan siara kita di dunia ini, ada banyak hal yang kita lihat, ada banyak hal yang kita dengar, dan ada banyak hal yang kita rasakan. Apakah itu hal-hal yang mengenakkan kita, menyenangkan hati kita, ataupun tidak menyenangkan hati kita? Apakah hal-hal itu membuat kita tertawa, gembira, dan bersuka cita? Tapi terkadang hal-hal itu membuat kita sedih, menangis, bahkan kecewa. Tapi itulah realita kehidupan saudara. Tuhan izinkan segala sesuatu kita alami, kita rasakan, kita lihat, kita dengar, agar supaya sebagai ciptaan Tuhan, kita mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui otoritas Tuhan atas segala apa yang Ia jadikan, termasuk bagi kita manusia. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perjalanan siara atau pengembaraan hidup kita dalam kefanaan di dunia ini mengantarkan kita sebagai orang beriman untuk tetap mengakui bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Karena itu kita yakin kita menyembah Tuhan yang hidup. Nah saudara-saudara yang kekasih, perenungan kita melalui bacaan kitab Injil Lukas pasal 24 ini, itu adalah sebuah narasi, sebuah cerita yang mengisahkan dua murid, dua pengikut Yesus. Mereka berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Setelah mereka mengadakan hari raya Paskah di Yerusalem, maka mereka akan kembali ke Emmaus. Dikatakan dari Yerusalem ke Emmaus jaraknya 7 mil atau 11 kilometer. Cukup jauh perjalanan. Nah saudara-saudara, dua murid Yesus ini yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-18, yaitu bernama Kleopas. Dan kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-34 bagian akhir, dikatakan Simon. Kleopas dan Simon, mereka adalah pengikut Yesus di luar dari 11 murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem. Nah dalam perjalanan
murid atau pengikut Yesus dua orang ini yang berjalan menuju Emmaus. Mereka bercakap-cakap. Dan tiba-tiba saudara dikatakan bahwa Yesus sudah hadir bersama dengan mereka. Menampakkan diri kepada mereka. Tapi mereka tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Sebab dikatakan mata mereka terhalangi. Dan mereka tidak dapat melihat bahwa Yesus yang bangkit dialah yang menampakkan diri kepada mereka. Di ayatnya yang ke-16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Nah saudara-saudara, sesuatu yang menghalangi mata kita, bahkan hati kita untuk mengenal Yesus, itu adalah dosa kita. Bahwa dosa sering kali membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa sering kali membuat kita tidak akrab dengan Tuhan. Dosa sering kali membuat kita tidak mengenal dan tidak memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara yang kekasih, walaupun di sini tidak dikatakan bahwa dosa yang menghalangi, tapi dalam pengalaman iman kita mau katakan, sering kali saudara hati kita tertutup, mata jasmani kita tertutup dengan dosa, sehingga kehadiran Tuhan sering kali kita abaikan karena kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Nah saudara, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka dikatakan bahwa mereka berhenti dengan muka muram. Kemudian Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Nah Kleopas dia menjelaskan tentang Tuhan Yesus, yang bagi orang Yahudi menganggap Yesus dia akan menjadi Raja, jadi Mesias, menjadi Tuhan yang dapat membebaskan mereka. Namun saudara yang kekasih, ternyata para pemimpin-pemimpin, para elit agama Yahudi, para ahli Taurat, para tua-tua menyerahkan Yesus untuk disalibkan dan pada akhirnya mati. Dan mereka juga mengatakan bahwa perempuan-perempuan para pengikut Yesus sudah datang ke kubur Yesus dan melihat bahwa Yesus sudah tidak ada di sana. Bahkan malaikat mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah saudara-saudara yang kekasih, Yesus dia katakan, ayatnya yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah saudara-saudara, Yesus tahu jalan pikiran mereka. Yesus tahu mindset mereka, bahwa mereka tidak memahami apa yang telah dikatakan oleh Yesus, bahkan oleh para nabi. Apa yang dikatakan Yesus sebelum dia disalibkan, Yesus telah mengatakan semuanya, bahkan semua telah dituliskan dalam kitab para nabi, kitab Taurat. Karena itu Yesus menjelaskan semuanya itu kepada mereka. Dan ketika mereka tiba di Emmaus, dikatakan bahwa seolah-olah Yesus hendak meneruskan perjalanannya. Dan mereka mendesak Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Dan waktu Yesus ada bersama dengan mereka, dikatakan ayat 30, Yesus duduk makan bersama dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus lenyap dari mereka. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika mereka sudah bercakap akrab dengan Yesus sepanjang perjalanan yang cukup jauh, ketika mereka sudah tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengalami berkat melalui perjamuan yang dilakukan Yesus untuk mereka, mata mereka terbuka, mata mereka, hati mereka terbuka. Mereka mengenal Yesus dan mengakui bahwa Yesuslah yang bersama-sama dengan mereka. Sebab dikatakan mereka berkobar-kobar hati mereka di tengah perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara,
kedekatan kita dengan Yesus, keakraban kita dengan Tuhan Yesus, membuat kita mengenal Yesus, membuat kita dekat dengan Yesus, membuat kita merasa akrab dengan Tuhan Yesus dan mengakui kehadirannya dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang dialami oleh para murid. Karena itu pengenalan mereka akan Yesus lebih dekat, yang mengubahkan kehidupan mereka, membuat mereka bersemangat dan cepat bertindak, yang pada akhirnya mereka jalan balik lagi dari Emmaus menuju Yerusalem, menjumpai murid-murid Yesus yang berkumpul di sana dan memberitakan kabar sukacita ini, bahwa Yesus sesungguhnya dia telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada mereka. Itu luar biasa. Ini adalah respons ketika kita betul-betul mengenal Yesus, ketika kita akrab dengan Tuhan Yesus, kita hadir dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, maka semangat untuk memberitakan, semangat untuk bertindak, menyatakan kebenaran, menyaksikan kemuliaan Tuhan, itu akan teralami dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, apa pesan yang hendak disampaikan kepada kita dalam tuntunan tema berjalan bersama dalam terang firman? Saudara, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Pertama, bahwa seperti yang saya katakan di awal khotbah, dalam kehidupan di kefanaan dunia ini, saudara, maka bagaikan sebuah siara, sebuah perjalanan, sebuah pengembaraan, siara iman sebagai orang yang percaya kepada Yesus, bahwa ada banyak hal yang kita lihat, dengar, dan kita rasakan. Semua itu membentuk kita untuk mengakui bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Sebab kadangkala, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ada bongkahan-bongkahan kemelut, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kekecewaan yang membuat kita kehilangan semangat. Seperti yang dialami oleh dua pengikut Yesus ini. Mereka kecewa. Yesus yang adalah guru mereka, Yesus yang mati, Yesus yang dikuburkan, tapi tiba-tiba sudah tidak ada dikubur, saudara. Yesus sudah bangkit. Itu menimbulkan sebuah kegelisahan dalam kehidupan mereka, sebab mereka tidak ada lagi pegangan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itulah juga kehidupan kita. Ada hal-hal yang sering kali membuat kita takut, membuat kita kecewa, membuat kita gelisah. Namun saudara, pengalaman iman bersama dengan Tuhan dalam siara kehidupan di dunia ini membuat kita harus mengakui bahwa Tuhan betul-betul ada. Tuhan betul-betul Dia berkuasa atas kehidupan kita. Bahkan di saat kita sukses, senang, bahagia, gembira, bisa tertawa, kita meyakini bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan untuk kita rasakan dan kita alami. Sehingga kita percaya, saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan ada dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita yakin perjalanan kita akan punya tujuan yang berbahagia, penuh kebahagiaan. Artinya kita akan menikmati sukacita yang luar biasa dari segala apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita. Sebab keyakinan kita, Tuhan adalah Immanuel beserta dengan kita. Dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Dia terus menuntun kita. Sekalipun kita kadang melewati lembah kekelaman, kadang kita melewati jurang maut, saudara. Tapi kita yakin tuntunan Tuhan itu ada. Dia adalah gembala agung yang terus menuntun kita, yang menyertai, yang memberi makan, yang menguatkan. Bahkan Tuhan yang meneguhkan iman kita, agar supaya kita terus fokus kepada Tuhan, fokus pada tujuan, bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kemudian saudara yang kekasih, kita melihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan ini adalah perjumpaan yang mengubahkan kehidupan. Kita lihat bahwa makna kedua adalah perjumpaan yang mengubahkan kehidupan para pengikut Yesus. Dua orang, yaitu Kleopas dan Simon. Ketika mereka sudah akrab dengan Tuhan,
Mereka mengalami sendiri kehadiran Tuhan bersama dengan mereka melalui perjamuan yang dilakukan oleh Yesus terhadap mereka. Maka itu mengubahkan kehidupan mereka. Mata mereka terbuka, hati mereka terbuka, dan mereka mengakui bahwa yang berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Itu mereka rasakan ketika hati mereka berkobar-kobar. Dan ketika Yesus sudah makan minum bersama dengan mereka, mereka merasakan bahwa dahsyat kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka. Mengubah mereka mengenal Yesus, memahami dan mengakui kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Itu karena keakraban. Saudara yang kekasih, kalau kita jauh dengan Tuhan, kalau dosa seringkali membuat tembok pemisah antara kita dengan Tuhan, kita tidak akan akrab dengan Tuhan. Kita akan merasa jauh dengan Tuhan. Bahkan kehidupan kita menjadi hampa, empty, kosong dan sia-sia, saudara. Tetapi kalau kita akrab dengan Tuhan, ketika kita membuka hati kita, membuka diri kita dikuasai oleh Roh Tuhan, maka kita percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan merasakan kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan yang senantiasa menguatkan, memampukan, bahkan memberi hikmat dan semangat bagi kita. Kalau kita akrab, saudara, kita buka hati kita buka mata kita, dan kita menyaksikan kemuliaan Tuhan sesungguhnya senantiasa teralami dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu, saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan setiap saat, melalui saat teduh kita, melalui doa, bahkan melalui firman yang menguatkan, melalui pujian, itu akan mengantar kita yakin bahwa Tuhan ada dalam siara perjalanan kehidupan kita, menyemangati kita, bahkan mengubahkan hidup kita, mengubahkan mindset kita, mengubahkan hati pikiran kita, mengubahkan totalitas hidup kita, dari hidup lama menjadi hidup baru, dari hidup dalam dosa menjadi kehidupan yang betul-betul jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, saudara, mari kita rasakan kebangkitan Yesus itu betul-betul ada, dan kehadiran Yesus itu setiap saat kita nikmati. Kemudian, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini juga memberi pesan yang ketiga bagi kita, bahwa ketika kita ada bersama dengan Tuhan Yesus, keakraban kita dengan Tuhan dalam siara kehidupan di dunia ini akan membuat kita untuk bertindak, bersemangat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, memberitakan kabar sukacita. Dua murid Yesus ini, mereka langsung berjalan dari Emmaus kembali ke Yerusalem, menempuh 11 km, 7 mil perjalanan yang cukup jauh. Tapi pengalaman mereka bersama-sama dengan Tuhan membuat mereka bersemangat bertindak, mengabarkan kabar sukacita, kabar baik bagi murid-murid yang lain yang berkumpul di Yerusalem, bahwa Yesus benar-benar bangkit, bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang mengubahkan kehidupan mereka. Maka demikian pun, saudara, kita percaya bahwa kalau orang berjalan dengan Tuhan Yesus di jalan yang benar, kalau kita merasakan kehadiran Tuhan itu benar-benar ada, mengubahkan kehidupan kita, kita akan mampu bertindak. Kita akan mampu melakukan sesuatu yang betul-betul bermanfaat. Kita akan menjadi pewarta-pewarta Injil, pekabar-pekabar sukacita yang di dalamnya, saudara, Tuhan dipermuliakan. Bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat sikap kehidupan kita, memberi faedah, manfaat, pengaruh yang baik bagi orang banyak. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema berjalan bersama dalam terang firman Tuhan itu akan senantiasa memotivasi kita. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kalau tangan kita dipegang oleh Tuhan, kalau kaki kita itu diatur perjalanan oleh Tuhan, maka perjalanan kita, siara kita di dunia ini menyenangkan. Walaupun ada beban-beban kehidupan, ada problem-problem kehidupan, tapi semua menjadi ringan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada jalan keluar dari setiap konflik atau persoalan yang kita hadapi. Terang firman Tuhan itu terus menerangi kehidupan kita. Sebab kalau, saudara, kita senantiasa back to Bible, kembali ke Alkitab, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ada saat teduh untuk berjumpa dengan Tuhan melalui firman,
maka kita yakin bahwa hati kita tenang, pikiran kita pun tenang, kita bersemangat menikmati hidup, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau orang sonyandak baca Alkitab saudara, kalau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, terlalu sibuk dengan kesibukan kita, kita tidak menyediakan waktu untuk bersaat teduh lewat firman Tuhan, maka kosong kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami keakraban dengan Tuhan. Mata kita akan tertutup, hati kita pun tertutup, sehingga kita tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, orang tua memberi contoh kepada anak-anak, bagaimana saudara kita membangun relasi setiap hari dengan Tuhan, suami, istri, anak-anak. Kita terus merasakan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang terus memampukan kita menghadapi tiap-tiap persoalan hidup, bahkan setiap kenyataan yang ada. Karena itu saudara yang kekasih, jangan pernah sepelekan firman Tuhan. Belajarlah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan yang menjadi inspirasi bagi kita untuk bekerja, bahkan bagi anak-anak muda dalam pergaulan, dalam studi, sehingga bisa sukses. Dan mari kita senantiasa mengakui bahwa Tuhan itu ada. Sekali lagi, dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Dia menjadi kompas, petunjuk jalan, menunjukkan jalan yang benar. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, sehingga betul-betul kita merasakan Tuhan itu ada, mengubahkan kehidupan kita, menyemangati kita, sehingga kita mampu bertindak, berbuat apa yang benar dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita untuk dapat menerjemahkan kehendak firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Firman-Mu senantiasa menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa apapun yang kami hadapi, rasakan, dengar, dan lihat seizin Tuhan, supaya kami mengakui kedaulatan Tuhan. Kiranya firman ini menggugah kami Tuhan, mengubah kami, sehingga kami boleh bertindak, bersemangat, memberitakan kemuliaan Tuhan dalam kesaksian hidup kami semua. Karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa, Bapak Ibu saudara-saudara yang sementara mendengarkan kebenaran firman, menyaksikan video ini, diberkatilah mereka semua dimanapun mereka berada. Tuhan mengenal setiap pribadi keluarga mereka. Mari Engkau hadir Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Ketika mereka bergumul Tuhan, Engkau berikan jalan keluar dari setiap pergumulan. Gumul apapun yang mereka hadapi, kami yakin ada Tuhan dengan tiang awan, tiang api terus menyertai kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Iras bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara dapat mendukung YouTube channel Tirsa Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tekan tanda subscribe, like, juga berikan komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.